Berita Jumat. Bapak Ibu sidang Jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berita Jumat Minggu 21 Maret 2021. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu di gedung gereja, ibadah hari raya gerejawi, ibadah kategoria, dan ibadah rumah tangga, syukuran, dan atau kegiatan sifatnya mengumpul orang banyak untuk sementara masih tetap ditiadakan sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut, kecuali ibadah sukacita kespiring kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah hari Minggu bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKM Maranatha untuk melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Ibadah dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube, dan radio Batuah FM 103,1 MHz, yaitu jam pertama pukul 8 WIB dan jam yang kedua pukul 16 WIB. Berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat, diakses melalui media elektronik Facebook Majelis Jemaat GKE Maranatha Buntuk dan atau WA Group setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan, yaitu terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah minggu, amplop persembahan HUT pernikahan, dan amplop persembahan HUT kelahiran. Untuk amplop tersebut bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, termasuk juga untuk berita Jumat versi cetak dapat diambil di rumah ketua lingkungannya masing-masing. Kolekte ibadah minggu bisa ditulis nama dari keluarga. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penetua diakun bendahara lingkungan masing-masing. Berita tambahan. Gedung Gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain, dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan standar protokol kesehatan. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 4 dan pendeta pelayanan oleh pendeta Sedra Muga, liturhus Diakon Undar Niati. Demikian berita Jumat untuk kita sekalian Minggu 21 Maret 2021. Ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara ke-6. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Marilah kita mulai ibadah kita saat ini
dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 46 bait yang pertama. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, dan seterusnya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Marilah kita menyanyi memakai Kidung Jemaat nomor 46 bait yang kelima, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaan-Nya, janji-Nya dibukukan jadi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam kami menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian dan doa dan firman menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada kesempatan pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 31 hingga ayat yang ke-34, yang demikian bunyinya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan,
Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kita angkat pujian kembali memakai PKJ nomor 255, bait yang pertama, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan mengimpit aku, dan menjadi keluhanku. Firman-Mu kupegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan kupegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah. Firman-Mu kupegang selalu, tegakkanlah jiwaku. Pelayanan firman Tuhan. Sidang jemaat sekalian yang kekasih, yang berada di rumah di tempatnya masing-masing, Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman dalam ibadah kita Minggu pagi hari ini memasuki Minggu Sengsara yang ke-6. Berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis telah ditetapkan, yakni terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-33. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu oleh persekutuan peribadahan kami pagi hari ini. Kalipun kami berada di tempat yang berbeda, di rumah kami masing-masing, tapi kami dengan satu iman, satu keyakinan, satu pengharapan, kami bersama-sama memohon agar Roh yang Kudus melawat kami, mengurapi setiap hati kami, ketika saat ini kami bersama-sama ingin membaca, belajar, dan menghayati akan kebenaran firman-Mu, supaya kami beroleh hikmat, kami dapat memahami mengerti firman ini, dan kami boleh hidup dan menjalaninya menurut kehendak-Mu, supaya hidup kami tetap berkenan
dan berpaut di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Oleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini. Amin. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-33 dengan perikopnas Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi ke Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dalam dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, dimuliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar, bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sebab sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Amin. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, perikop kita mengatakan Yesus memberitakan kematiannya. Hal ini diawali dari keinginan beberapa orang Yunani yang ada dalam rombongan mengikuti ibadah hari raya Paskah untuk bertemu dengan Yesus. Mereka menyampaikan keinginan mereka kepada Filipus, dan Filipus menyampaikan kepada Andreas. Kemudian Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Yesus memberitakan kematiannya. Dalam hal ini Yesus ingin menyatakan bahwa kematiannya bukanlah suatu tragedi
tapi kematiannya adalah suatu pemuliaan. Kenapa? Sebab kematiannya ini bukan dikehendaki olehnya, ataupun ini juga merupakan kegenapan dari keinginan-keinginan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang selama ini berusaha untuk membunuhnya. Tetapi kematian Yesus ini adalah penggenapan dari kehendak Allah Bapa di surga, sebab ia sebagai anak Allah, ia belajar untuk taat dalam melaksanakan tugas panggilannya dalam rangka untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Ini kita lihat dalam ayat 27 dikatakan, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Jadi jelas bahwa kematian Yesus ini adalah memang sebelumnya telah ditetapkan untuk dilakukan dan dialami oleh Yesus Kristus sebagai penggenapan. Dan apa tujuan dari kematian Yesus ini? Kita lihat dalam ayat yang ke-24. Bahwa tujuan dari kematian Yesus ini ialah agar pada saatnya nanti bahwa apa yang dimiliki oleh Yesus ini akan menjadi milik orang-orang yang mau menerimanya. Dikatakan dalam ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, agar dapat menghasilkan banyak buah yang melimpah. Dan ini terbukti tadi kalau kita baca dalam Yeremia pasal 31, dikatakan ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Allah Tuhan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Dikatakan. Jadi dengan peristiwa kematian ini
Itulah sebabnya dikatakan bahwa kematian ini bukanlah suatu tragedi, tapi pemuliaan, di mana oleh karena kematiannya akan melahirkan ada banyak orang yang boleh mengetahui, mengalami, dan hidup di dalam kasih karunia Allah. Dan selanjutnya nas ini juga mau menegaskan kepada kita dalam ayat 25 dan ayat 26, supaya orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah itu betul-betul menjaga dan memelihara komitmennya untuk tetap setia, melebihi ia mencintai segala sesuatunya termasuk nyawanya. Dikatakan dalam ayat 25 dan 26, barang siapa mencintai nyawanya ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku ia akan dihormati Bapa. Jadi sekali lagi inilah kita bisa belajar dari Yesus memberitakan kematiannya. Dalam hal ini ia tidak hanya menyatakan bagaimana caranya ia akan mati, tapi juga kematiannya itu diperuntukkan untuk apa. Jadi ayat 24 tadi jelas peruntukannya, dikatakan adalah untuk menjadikan banyak orang hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, hidup untuk menjadi orang-orang yang setia melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Bapa di surga, melalui bagian firman-Mu yang kami renungkan bersama saat ini, boleh mengingatkan kami dan menuntun kami bagaimana seharusnya kami hidup, agar hidup kami terus berpaut di dalam Tuhan. Tuhan telah menyerahkan dirinya untuk mati demi dan untuk kehidupan manusia yang berdosa, untuk memperoleh hidup di dalam Tuhan dan mengenal akan kasih karunia dan kehendak Tuhan di dalam hidupnya, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang diselamatkan, dibebaskan dari kebinasaan. Bapa di surga, terima kasih, ajarlah kami sehingga kami sungguh-sungguh mampu menjaga, memelihara komitmen kami sebagai orang-orang yang telah memperoleh kasih karunia Allah. Kami mengasihi Tuhan melebihi segala sesuatunya, terlebih melebihi kami mencintai nyawa kami. Biarlah kerinduan kami semakin melekat hidup di dalam Tuhan, karena keselamatan nyata yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh hidup kami yang Tuhan masih perkenankan untuk kami jalani ini di dalam dunia ini, agar hidup kami terus kami jalani selalu mengiringi Tuhan dalam menjalani segala tugas dan tanggung jawab aktivitas kami masing-masing. Kami tetap belajar untuk hidup dan melakukannya di dalam kehendak Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami mohon Tuhan juga menjaga, melindungi kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, terlebih di tengah situasi kondisi yang masih berlangsungnya pandemi COVID-19 ini.
Kami percaya bahwa seluruh hari hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu kami mau serahkan seluruh keberadaan hidup kami, mulai dari kehidupan anak-anak kami, orang-orang tua terkasih kami, agar kami dijaga, dipelihara, dijaga, dibimbing, dan diberkati oleh Tuhan. Demikian mereka yang saat ini sedang mengalami berbagai masalah dan pergumulan hidup ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka. Tuhan senantiasa melawat, memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka untuk menghadapi dan mengatasinya. Mereka yang sedang dalam keadaan berduka cita, kami percaya Tuhan hadir senantiasa menguatkan dan memberikan penghiburan bagi mereka. Mereka yang ada dalam kelemahan, yang dalam keadaan sakit, kami percaya juga Tuhan terus mendampingi. Bahkan Tuhan datang menjamah, memulihkan mereka, memberikan kekuatan, memberikan semangat, dan mereka sungguh-sungguh merasakan kasih kebaikan, pemeliharaan Tuhan, dan cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan gereja dan pelayanannya. Biarlah Tuhan senantiasa terus menyertai dan memberkati, agar sekalipun di tengah pandemi yang kami alami saat ini, tapi kami tetap membangun dan melihara ikatan persekutuan, terlebih persekutuan iman kami, sehingga kami tetap hidup kuat dan mampu melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dengan masing-masing, dan kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Engkau memberkati segala apa yang kami lakukan, juga hari hidup kami yang kami jalani, dan juga mereka yang sepanjang minggu ini bertambah usia, mensyukuri akan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah Tuhan menyempurnakan sukacita dan syukur mereka di hadapan Tuhan. Kami juga senantiasa dan terus berdoa agar oleh karena kasih dan kuasa Tuhan, melalui berbagai upaya yang sedang dilakukan oleh semua pihak, agar virus COVID-19 ini dapat berakhir. Biarlah Tuhan terus memberkati apa yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah dan siapapun, sehingga semua ini sungguh-sungguh dapat memberikan suatu pengharapan bagi kami untuk pada saatnya kami dapat menjalani kehidupan ini normal kembali. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami menyerahkan seantero kehidupan kami masing-masing, setiap pribadi, setiap keluarga pun dalam persekutuan, hidup dalam kebersamaan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa demi Kristus Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur dan nas pengantar persembahan kita yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini.
supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari NKB nomor 197, bait yang pertama dan bait yang kedua, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menerjang, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Pengakuan iman dan berkat Tuhan, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, Pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras warnai dunia menderang, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika